Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa sudah 1 minggu lagi berlalu dari pembahasan tentang firman Tuhan. Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan yang bertema jangan lupakan kebaikannya. Saudara-saudara, perikop yang akan sama-sama kita gumuli, kita renungkan, terambil dari Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Namun seringkali kami sadar, kami melupakan kebaikan-Mu itu. Manakala kami mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa sulit, kami lupa untuk kasih setia-Mu yang selalu baru, untuk setiap pemberian, untuk kekuatan yang Kau berikan. Biarlah melalui perenungan firman-Mu pada saat ini, kami terus diajar dan diingatkan bagaimana Tuhan menyayangi, mencintai kami. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Dan kami semua biarlah dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-30 demikian. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka. Sekeliling tempat kediaman itu, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Sampai di sana pembacaan Mazmur firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, tentu memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya gemar memelihara binatang, hewan. Maka di rumah ada anjing, ada burung, dan ada ikan. Saya gemar juga menanam. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, keterbatasan untuk berkumpul, keluar, kebanyakan di rumah, tentu hal-hal seperti itu menolong untuk sejenak refreshing, untuk sejenak juga mengalihkan
dari rutinitas yang biasa. Saudara-saudara, saya perhatikan ada satu akuarium. Akuarium itu saya isi dengan sejumlah ikan koki. Ikan koki pemberian dari adik saya. Saya perhatikan ketika saya memberi makan, mereka menyambut gembira. Itu yang saya lihat, ya. Gembira atau tidaknya kan relatif. Jadi ikan-ikan itu seolah-olah menyambut kedatangan saya, lalu kemudian ada beberapa makanan, ada pelet saya berikan, dan mereka berebut makan. Nah, saudara-saudara, tak lama kemudian, mungkin 1-2 jam, saya melihat kembali ada di depan akuarium koki itu. Apa yang terjadi? Ikan-ikan itu menyambut kembali, seolah-olah ingin diberi makan lagi. Saya melihat, memperhatikan, rasanya ada kesenangan tersendiri memberi makan piaraan kita. Lalu saya ambil pelet, kasih makan lagi. Mereka berebut lagi, mereka makan lagi. Meskipun saya lihat juga bahwa perut, ya mungkin perut ikan koki itu memang besar-besar ya. Perut mereka sudah besar, menandakan mereka itu kenyang. Saya tinggalkan. Lalu siang harinya, mungkin 1-2 jam lagi dari pertama saya kasih makan, ikan-ikan itu berperilaku sama lagi seperti itu. Seolah-olah minta makan lagi. Saudara-saudara, berkali-kali dalam satu hari ketika saya perhatikan, ikan-ikan ini terus ingin minta makan. Lalu kemudian saya mencari tahu, ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa ya memori atau ingatan ikan itu sangat pendek. Jadi ada jenis-jenis ikan tertentu yang mereka lupa. Kalau baru saja dikasih makan, lalu kemudian minta lagi, makan lagi. Ada jangka waktu yang sangat pendek sekali. Mereka ingat, tetapi kemudian segera lupa, dan mereka terus makan dan terus. Akibatnya yang terjadi ya posturnya jadi tidak proporsional, kelebihan makanan. Saudara-saudara, ketika saya perhatikan ikan-ikan saya, lalu kemudian membandingkan dengan Mazmur yang kita baca hari ini, kok ada sedikit banyak kesamaan. Umat Israel ketika di padang gurun itu mengalami memang masa-masa yang sulit. Ketika Allah membebaskan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ada perjalanan yang mereka harus tempuh. Tidak sedikit. Kurang lebih 40 tahun mereka ada di padang gurun. Saudara-saudara, namun demikian Allah tetap memelihara mereka, menjagai. Kalau siang ada yang namanya tiang awan, sehingga terik matahari tidak tembus kulit mereka. Ada perlindungan di sana. Ada keteduhan di balik sengatan matahari itu. Lalu ketika malam yang dingin, yang gelap, Tuhan menghadirkan ada tiang api yang menghangatkan, menjaga mereka. Dan bacaan yang kita baca hari ini mengingatkan Allah memelihara dengan limpahnya makanan
setiap hari, setiap saat. Sejumlah yang mereka puas untuk nikmati, untuk mereka makan. Saudara-saudara, ada beberapa ayat-ayat yang mencatat, menegaskan bahwa makanan itu berlimpah ruah. Sehingga mengenyangkan mereka. Ada roti mana, ada daging, ada gandum, ada burung puyuh. Semua itu diberikan oleh Allah cuma-cuma. Semua diberikan dengan sangat berlimpah. Jadi dalam masa-masa sulit tetap Allah menyertai, memelihara, melindungi, mencukupkan mereka. Namun herannya kalau kita baca di ayat yang tadi, ayat 30 yang terakhir kita baca hari ini, mereka belum merasa puas. Sedang makanan masih ada di mulut mereka. Saudara-saudara, sangat sulit untuk dimengerti memang. Makanan sedang ada di mulut mereka, penuh dengan makanan. Tapi mereka merasakan tidak cukup puas. Saudara-saudara, mari kita renungkan juga dalam keseharian kehidupan kita. Bukankah dalam keseharian kehidupan kita juga sering seperti ini? Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita melupakan penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang lupa akan kebaikan Tuhan? Apa yang menyebabkan Anda dan saya seringkali melupakan kasih sayang Tuhan itu? Saudara-saudara, kalau saya perhatikan, yang membuat kita lupa adalah karena keegoisan kita. Karena hasrat pemuasan diri. Kita ingin dipuaskan. Kita ingin segala apa yang menurut pemandangan kita menyenangkan, enak, nikmat, itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi ada sesuatu ego di dalam diri kita yang menuntut bahwa saya harus dipenuhi semua keinginan, semua apa yang saya mau. Saudara-saudara, lalu kemudian ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, di situ juga kita mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak sayang lagi sama kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga demikian. Saudara-saudara, ketika pasangan kita mungkin suatu ketika melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin menegur kita, mungkin tidak memenuhi apa yang diminta, lalu kemudian segeralah emosi dan marah. Memang kamu tuh ya tidak bisa menyenangkan aku. Kamu selalu begitu dan seterusnya. Kita lupa ada sekian tahun, sekian puluh tahun dia bersama-sama dengan kita. Kebaikannya tentu begitu banyak. Cinta kasihnya tentu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seolah-olah kemudian terhapus oleh karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan saat itu juga. Bahkan kita memutlakkan dengan kata-kata
kamu tuh selalu begitu. Kamu tuh tidak pernah begini-begitu. Coba koreksi. Apa betul dia itu selalu begitu? Apa betul dia tidak pernah mengungkapkan kasih sayangnya? Saudara-saudara, kita memutlakkan. Dan dengan memutlakkan seperti itu sebenarnya kita melukai pasangan kita. Bukan hanya kepada pasangan kita, pada orang tua. Seringkali kita juga berlaku demikian. Kita melupakan kebaikannya. Saudara-saudara, yang kita ingat adalah hal-hal yang menjengkelkannya. Hal-hal yang merepotkan kita. Coba kalau kita tilik ke belakangnya, bukankah Anda dan saya, kita juga sangat-sangat dan lebih merepotkan orang tua kita. Bagaimana ketika kita dikandung oleh ibu kita? Bagaimana ketika kita dirawat sejak kecil, diberikan air susu, dilindungi, didekap, diberikan kasih sayang? Saudara-saudara, seringkali kita melupakannya. Lalu kemudian kita mengatakan, dasar nih orang tua bikin repot saja, bikin masalah saja, dan seterusnya. Saudara-saudara, lalu apa bedanya kita dengan ikan koki itu yang segera melupakan makanan? Apa bedanya kita juga dengan umat Allah di padang gurun itu yang melupakan kebaikan Tuhan? Saudara-saudara, tema kita mengajak kita kembali untuk merenung, untuk berpikir sama seperti Mazmur keseluruhannya, yaitu Mazmur Bani Asaf ini. Mazmur 78, untuk melihat, untuk belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah tentu bukan hanya nostalgia melihat masa lalu, tetapi belajar untuk melihat kembali kasih dan pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, yakin dan percayalah, kalau kita tiba sampai hari ini, Anda bisa menyaksikan atau kita bisa merenung bersama-sama bagian firman Tuhan lewat YouTube ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Anda. Kalau Anda dan saya pada saat ini dalam situasi yang mungkin pahit getir, lihat kembali kepada masa lalu dalam sejarah kehidupan kita. Betapa tidak Tuhan memelihara. Memang benar, tidak langsung seperti perjalanan Israel di padang gurun. Tidak ada daging yang turun langsung dari langit. Tidak ada roti yang terjun dari langit juga. Tetapi bukankah Tuhan bisa menghadirkan kasih sayangnya melalui orang-orang yang kita kasihi, melalui bahkan orang-orang yang tidak kita kenal? Ia menyalurkan berkat-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita hitung kembali berkat Tuhan. Pasti tidak akan bisa kita menghitungnya. Lalu kemudian kita belajar bukan untuk terus-menerus memanjakan nafsu keinginan kita, tapi belajar mensyukuri, bersyukur untuk apa yang ada pada kita saat ini. Bersyukur untuk kebaikan, untuk kasih sayang Tuhan. Dan jangan sekali-kali melupakan kebaikannya. Saudara-saudara, Tuhan selalu menyertai kita, sekarang dan yang akan datang. Dia akan memelihara kita. Marilah kita bersyukur kepada-Nya. Bersyukur, berterima kasih adalah cara yang terbaik untuk kita menanggapi berkat Tuhan, sambil kemudian mengupayakan
supaya diri kita pun bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus menolong, memberkati Anda dan saya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau boleh mengingatkan kembali melalui perenungan Mazmur 78 ini. Kiranya kami juga melihat kasih sayang Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah melupakan cinta-Mu buat kami semua. Khususnya kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau berikan sehingga Engkau merelakan anak tunggal-Mu untuk kami, orang-orang berdosa ini. Biarlah ya Bapa, kami mengucap syukur dengan kami juga melakukan apa yang baik bagi sesama kami. Kami berdoa untuk keadaan negeri ini, bangsa kami. Tuhan yang menolong bangsa ini, supaya kami juga dapat keluar dari krisis-krisis yang tengah terjadi ini. Namun meskipun demikian, ketika kami menjalaninya, kami tetap tidak melupakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Kami tetap berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin pada saat ini sudah kelelahan merawat saudara-saudara kami yang dalam kondisi terpapar virus corona ini. Mampukan mereka untuk terus melayani dengan baik. Berikan kekuatan buat mereka, berikan sukacita. Dan saudara-saudara kami juga yang sedang dalam perawatan, kiranya juga mendapatkan pemulihan. Kami teringat ya Bapa, untuk setiap sanak saudara, kerabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini mengalami sakit, Tuhan berkenan memampukan mereka untuk tetap merasakan kasih sayang Tuhan, menguatkan, bahkan memulihkan. Lihatlah setiap kami, di keluarga kami masing-masing Bapa. Hadirkanlah kami dalam keluarga kami masing-masing menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga keluarga kami merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, hari esok kami tidak tahu, tapi kami percaya tangan-Mu akan menyertai kami semua. Kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Inilah ya Bapa, doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati, dan sampai kita berjumpa pada perenungan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.